Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inna Soleha dari Unit B, Prodi S1 Farmasi Universitas Sains Cinyani. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang metabolit pada tanaman. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan tentang metabolitnya, kita harus tahu dulu bahwa metabolit ini hanya ada pada tanaman, dan dia juga bermanfaat pada manusia dan juga pada tanaman itu sendiri. Nah, apa yang dimaksud dengan metabolit? Metabolit merupakan intermediate, yaitu molekul yang tidak stabil dengan jangka waktu yang sangat pendek dalam reaksi kimia. Nah, intermediate ini adalah zat kimia yang dihasilkan selama konversi beberapa reaktan menjadi suatu produk. Metabolit dibedakan menjadi dua, yaitu metabolit primer dan metabolit sekunder. Metabolit primer berpengaruh terhadap tumbuh kembang dan reproduksi manusia, sedangkan pada metabolit sekunder, dia lebih mempunyai fungsi-fungsi yang ekologis, termasuk antibiotik, alkaloid, terpenoid, dan lain-lainnya. Pengertian metabolit primer. Metabolit primer adalah senyawa organik yang berasal dari tanaman, dan secara umumnya dia memiliki kemampuan yang bioaktif yang bermanfaat bagi kehidupan suatu organisme, baik untuk kelangsungan hidup maupun pertahanan bagi tanaman itu sendiri. Nah, metabolit primer juga merupakan senyawa yang esensial yang bisa diproses dalam tubuh, maka dia berperan penting dalam proses kehidupan organisme. Bisa dikatakan, dia adalah kebutuhan yang paling dasar untuk keberlanjutan hidup suatu tanaman. Senyawa metabolit ini dikelompokkan menjadi 4, yaitu lipid, asam nukleat, protein, dan karbonat. Selanjutnya, ciri-ciri metabolit primer. Yang pertama, memiliki fungsi yang esensial bagi kelangsungan hidup tanaman. Contohnya asam amino, vitamin, nukleotida, dan lemak. Yang kedua, terbentuk melalui metabolit primer. Dia terbentuk melalui metabolit itu sendiri, tidak tergantung pada spesiesnya. Yang ketiga, bersifat tidak spesifik. Nah, metabolit primer ini dia tidak bersifat khusus dan dia ada pada hampir semua makhluk hidup. Yang keempat, dibuat dalam kuantitas yang cukup banyak. Dan yang kelima, dia adalah hasil akhirnya dari metabolisme energi dan etanol. Yang keenam, dia dibuat dan disimpan secara intraseluler. Kemudian, struktur penghasil metabolit primer. A. Asam nukleat. Asam nukleat merupakan bagian yang tersusun dari atom C, H, O, dan P. Dia tersusun dari 3 bagian, yaitu basa nitrogen, gula ribosa, dan fosfat. Nah, berdasarkan fungsinya, asam nukleat ada 4. Dia ada energi kimia, ada sebagai komponen regulator, ada sebagai komponen materi genetik, ada juga sebagai kofaktor. B. Lipid. Lipid merupakan golongan senyawa metabolit primer yang bersifat hidrofobik atau anti air. Dia dibedakan menjadi 3 kelompok besar, yaitu sterol, kolesterol, dan lemak. Sterol merupakan senyawa membran sel makhluk hidup. Nah, sedangkan lemak dia tersusun atas asam, lemak, dan gliserol. C. Protein. Protein merupakan senyawa makromolekul yang terdiri dari atom H, C, O, S, dan N. Nah, protein ini dia memiliki 2 fungsi utama. Ada protein struktural dan ada juga protein fungsional. Maksud dari protein struktural adalah untuk menyusun bagian di dalam sel seperti protein perifer. Sedangkan protein fungsional
itu dikelompokkan ke dalam enzim. D. Karbohidrat. Karbohidrat merupakan makromolekul yang terdiri atas atom H, C, dan O. Sering juga disebut gula hidrokarbon. Nah, dia memiliki 4 monomer penyusunnya. Ada monosakarida, ada disakarida, ada oligosakarida, ada juga polisakarida. Kalau monosakarida itu terdiri dari 1 monomer. Kalau disakarida 2 monomer. Kalau oligosakarida itu lebih dari 3 sampai 10, itu 3 dari 10 monomer. Sedangkan polisakarida itu lebih dari 10 monomer. Yang kedua, metabolit sekunder. Metabolit sekunder adalah berbagai macam reaksi yang produknya tidak secara langsung terlibat dalam pertumbuhan normal. Dia juga tergolong ke dalam senyawa yang terkandung dalam tubuh mikroorganisme, flora, dan fauna. Nah, metabolit sekunder ini disintesis dari banyak senyawa metabolit primer. Nah, hasilnya merupakan senyawa metabolit yang tidak esensial bagi pertumbuhan organisme dan ditemukan dalam bentuk yang unik atau berbeda-beda antara spesies yang satu dan yang lainnya. Tepatnya, sering hanya ditemukan pada spesies-spesies yang memiliki kedekatan hubungan kekerabatannya. Nah, jalur utama pembentukan metabolit sekunder ada 3, yaitu 1 jalur asam malonat, jalur asam sikimat, dan jalur asam mafalonat. Nah, jalur asam malonat yaitu senyawa karboksilat dan struktur CH2 atau COOH2 bentuk yang terionisasi dari asam malonat, termasuk juga ester dan garamnya yang dikenal sebagai malonat. Contoh, dietil malonat adalah ester dari asam malonat. Nah, rumusnya C3H4O4. Senyawa yang dihasilkan dari jalur ini adalah asam lemak, gliserida, poliasetilen, fosfolipida, dan glikolipida. Yang kedua, jalur asam sikimat. Asam sikimat atau sikimate merupakan senyawa intermediate yang ada pada jalur lintasan pembentukan senyawa fenolik. Senyawa yang dihasilkan dari jalur asam sikimat yaitu fenol, asam benzoid, lignin, ada coumarin, dan lain-lainnya. Yang ketiga, jalur asam mafalonat. Asam mafalonat atau merupakan senyawa antara dalam biosintesis kolesterol. Rumusnya C6H12O4. Senyawa yang dihasilkan dari jalur asam mafalonat yaitu asetil oil, squalane, monoteporoid, dan lain-lainnya. Fungsi dari metabolit sekunder. Metabolit sekunder berfungsi untuk mempertahankan diri dari kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan, misalnya mengatasi diri dari hama dan penyakit. Kelompok metabolit sekunder secara umum ada 3, yaitu terpenoid, fenolik, dan senyawa yang mengandung nitrogen. Kemudian, perbedaan metabolit primer dan metabolit sekunder. Bisa kita lihat dalam tabelnya, perbedaan antara metabolit primer dan metabolit sekunder itu ada menurut distribusi, fungsi, struktur kimia, hasil produk, dan fisiologi. Dan yang pertama, menurut distribusinya, metabolit primer itu merata dalam tiap organisme, sedangkan metabolit sekunder itu tidak merata. Nah, menurut fungsinya, metabolit primer berfungsi universal, antara lain untuk sumber energi dan pertumbuhan. Sedangkan metabolit sekunder, dia berfungsi sebagai ekologisnya, yaitu untuk pertahanan hidup. Dan kemudian perbedaan menurut struktur kimia. Pada metabolit primer, struktur kimianya hanya sedikit berbeda, sedangkan pada metabolit sekunder, struktur kimianya jelas berbeda. Dan hasil produk. Perbedaan pada hasil produk yaitu pada metabolit primer, produk metabolit primer
sama untuk semua organisme. Sedangkan pada metabolit sekunder, produknya tergantung dari jenis spesiesnya. Nah, dan kemudian perbedaan menurut fisiologi. Pada metabolit primer, fisiologinya berkaitan dengan struktur kimianya, sedangkan pada metabolit sekunder, fisiologinya tidak berkaitan dengan struktur kimianya. Sekian dari penjelasan saya, semoga bermanfaat. Thank you for watching.